Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih ideologi itu. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Sedangkan etika dalam bahasa Yunani adalah ethos, yang merupakan istilah untuk perasaan, kebiasaan, adat istiadat, watak, serta cara berpikir untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang baik atau buruk. Sedangkan dalam pengertian etimologisnya, etika merupakan ilmu yang membahas tentang segala kebiasaan atau adat istiadat. Sementara itu, dalam bahasa Prancis yakni etiquette, yang memiliki arti sebuah peraturan yang mengatur dan menetapkan segala tingkah laku dalam kehidupan sosial atau kehidupan dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi ideologi, yaitu sebagai struktur kognitif, sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan, sebagai kemampuan untuk menyemangati dan mendorong seseorang, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya, dan juga sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat. Fungsi etika yaitu tempat untuk mendapat perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan moral, memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, menyelidiki suatu konflik hingga ke akar-akarnya, untuk menyelesaikan konflik dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis, pandangan dalam mengambil suatu sikap situasi dan kondisi pluralisme, pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah, dan juga membentuk sebuah konsistensi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Lalu, pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan pada era globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Karakteristik ideologi Pancasila: ideologi yang sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis, di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam, dilihat dari dimensi horizontal dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, dilihat dari dimensi vertikal. Permasalahan etika bangsa merupakan isu-isu yang berkaitan dengan prinsip moral, nilai-nilai, dan perilaku yang muncul dalam masyarakat. Setiap bangsa memiliki permasalahan etika yang mungkin berbeda-beda, tergantung pada budaya, sejarah, dan perkembangan sosialnya. Berikut adalah permasalahan etika yang dikelompokkan berdasarkan bidangnya. Yang pertama ada etika teknologi, politik dan kepemimpinan, etika bisnis, budaya dan nilai, serta pendidikan dan moralitas. Lalu permasalahan etika selanjutnya adalah korupsi, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, dan juga lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika
adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bersama dalam suatu negara atau bangsa. Perangkat yang dimiliki atau perlu dipahami dalam etika berbangsa antara lain yaitu proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, dan berbagai etika sosial kearifan lokal. Berikut adalah penerapan etika berdasarkan bidangnya. Yang pertama yaitu etika sosial budaya. Bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam yang menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan untuk pejabat dan elit politik. Kepatuhan hukum dalam memastikan bahwa hukum diberlakukan dengan adil dan tidak keberpihakan, menghindari konflik kepentingan bagi para pejabat publik. 3. Etika keilmuan adalah satu cabang etika normatif yang merumuskan prinsip dalam pengembangan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan rasionalitasnya dan dapat diterapkan pada ilmu pengetahuan. Yang keempat, etika lingkungan dapat diartikan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik untuk menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kelima, etika ekonomi dan bisnis adalah suatu pengetahuan tentang pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Aturan tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Yang keenam, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan tidak menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem pengembangan iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak bisa dihindari karena iptek memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan, sebagaimana Abraham mengungkapkan bahwa proses kemajuan teknologi menghasilkan modernitas, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Sila-sila Pancasila yang menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Yang pertama, sila keturunan yang Maha Esa. Sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu yang berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan tujuannya dan akibatnya apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Selanjutnya, sila kedua memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengimplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, artinya mencakup pengembangan iptek secara demokratis. Setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya, terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa yang diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi. Sehingga pada perjalanannya, rakyat dari berbagai kalangan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain. Lalu, sila keadilan mengandung dimensi nilai, mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Contoh permasalahan etika bangsa, yaitu menyerbat antrean, membuang sampah sembarangan, dan juga tidak menggunakan fasilitas umum dengan semestinya. Selanjutnya, manfaat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mendorong kerangka kerja yang inklusif untuk beragam keyakinan dan agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mendorong pengembangan iptek yang berfokus pada kemanfaatan dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, Persatuan Indonesia, yaitu mendorong kolaborasi dan kerjasama dalam pengembangan iptek. Lalu, kedaulatan rakyat, yaitu mendorong partisipasi rakyat dalam pengembangan iptek dan pengambilan keputusan yang terkait. Yang terakhir, keadilan sosial, yaitu mendorong pengembangan iptek yang berfokus pada pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung. Strategi pengembangan iptek dengan Pancasila sebagai dasar nilai. Ketuhanan yang Maha Esa mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Iptek tidak hanya menciptakan dan mengolah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Pelestarian harus diimbangi dengan pengolahan. Sila pertama menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta dan menghargai lingkungan yang diolah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iptek harus dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan membuat manusia untuk sombong. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral dan harus diabdikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Persatuan Indonesia. Pembangunan iptek harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan bukan untuk menjadikan manusia angkuh atau sombong akibat penggunaan iptek. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengembangan iptek harus dilakukan secara demokratis dengan kebebasan dan penghormatan terhadap orang lain serta sikap yang terbuka dari setiap ilmuwan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, mencakup hubungan dengan Tuhannya, manusia lain, masyarakat, bangsa, negara, dan alam lingkungan.